TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Berjumpa lagi kita dalam Sapa Sulsel bersama saya Hendra Bakti. Di edisi kali ini kita nggak terlalu serius-serius amat ya, karena perbincangan yang akan kami sajikan juga sedikit ringan, ini berkaitan dengan hobi. Sementara itu untuk Anda yang senang memelihara hewan ataupun binatang, ini tentunya kesempatan untuk melihat perbincangan saya kali ini. Tapi binatangnya kita fokuskan atau kita khususkan ke binatang iguana. Nah, bagi Anda pecinta iguana atau calon-calon yang akan memelihara iguana, kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang pecinta atau pemelihara iguana. Saya perkenalkan dahulu iguananya deh sebelum orangnya. Ini dia Noi. Saya perkenalkan, ini dia Noi. Ini dia. Waduh. Kita ambil ininya dulu. Yang pasti ini namanya Noi ya. Yang kemudian tuannya adalah Roni. Ya, betul. Apa kabar ini Noi? Noi, Baik, apa kabar Noi? Baik. Baik ya, seandainya dia bisa ngomong, dia akan menjawab baik. Oke, Roni apa kabar Roni? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Oke, Noinya juga kayaknya sehat-sehat aja nih ya. Iya. Tampak dari badannya yang cukup kekar, mulai dari otot-otot di lengannya, di kakinya, di badannya, emang kelihatan kekar banget ya. Jantan, itu yang dielus-elus itu apanya? Ini subtimpanik, tumpukan lemak. Tumpukan lemak, Iya, lemak. sekaligus penanda kalau dia jantan. Penanda kalau dia jantan, Iya. ada benjolan-benjolan ya di Iya, situnya ini ya. tumpukan lemak. Kalau Dia kadang betina makan. nggak ada ya, kayak gitu. Ada, cuman nggak sebesar jantan sih. Mm-hmm. Iya, kecil dia kalau betina. Oke, ini berarti iguana ini cukup gampang banget ya untuk menilai, untuk mengetahui dia jantan atau betina. Iya, betul. Tapi apakah dari kecil udah ada? Apa tadi namanya? Subtimpanik. Subtimpanik. Iya. Oke, itu dari kecil udah ada nggak? Belum sih. Itu baru nampak di usia ke? Usia setahun lebih lah. Setahun lebih? Iya. Oke. Kalau Noi ini usianya berapa, Noi? Noi usianya udah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Wow, udah tua juga ya. Kalau iguana yang dikategorikan sudah berumur tua itu umur berapa? Artinya iguana bisa hidup sampai usia berapa? Batasan usia iguana sih 15 sampai 20 tahun ya. Oh, tapi iya, masih bisa hidup lama. Bisa lebih tergantung cara pemeliharaan. Oke, jadi iguana mampu hidup sampai 20 tahun lebih ya. Iya. Tergantung apakah ia bisa bertahan hidup dengan kondisinya, tentu pola makannya juga harus diperbaiki oleh tuannya begitu ya. Iya. Harus makanan sehat-sehat. Oke. Baik, Roni, sejak kapan kamu mulai memutuskan untuk memelihara hewan iguana dan mengapa dari sekian banyak hewan kamu memilih iguana? Pelihara iguana sih dari 8 tahun lalu ya. Terus tertarik dengan iguana tuh karena yang pertama tampilannya dia rada-rada mirip hewan purba gitu. Ya, tampilan sangar tapi makannya sayuran. Dibilangin mirip-mirip hewan purba, dinosaurus Iya. kali ya. Oke, berarti dia ini ya hampir kalau gitu, kalau dibilang mirip hewan purba, ia termasuk hewan yang sudah cukup lama Iya. bermukim di bumi ini. Yang Anda dengar bagaimana? Sudah termasuk hewan ini juga ya, hewan yang sudah lama begitu ya? Iya sih. Habitatnya dia kan bukan asli Indonesia. Habitatnya dia itu di Amerika Tengah. Meliputi El Salvador, Kolombia, Brazil. Berarti asli dari sana, hewan asli Iya. dari sana? Iya. Oke. Dia di habitat aslinya juga dia hama sebetulnya. Oh begitu? Iya. Oh, hampir sama lah semua hewan ya. Rata-rata di habitat asli mungkin hama gitu Iya. ya. Oke. Oh gitu. Kemudian
berkembang kalau di Makassar sejak kapan sih orang-orang kemudian memelihara dan cinta kepada iguana? Kalau komunitas kami sih udah terbentuk dari 2014 ya, tapi sebelum terbentuk emang udah ada yang pelihara sih beberapa. Oke, jadi udah lama juga sih sebenarnya ya. Iya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong si Noi ini itu makanannya apa ya? Apakah dia makan nasi, makan ikan, makan daging atau apa? Kalau ini jenis ini iguana ini dia makannya sayur sama buah. Sayur sama buah. Iya. Berarti dia nggak makan daging. nggak makan daging. Nggak. Semuanya. Semuanya. Semua jenis iguana begitu? Atau ada iguana yang ada beberapa jenisnya bisa makan daging? Ada beberapa jenis iguana yang bisa makan daging. Terutama iguana laut, dia kan makannya plankton. Iya. Iguana laut. Iya. Oke. Kalau ini jenis apa? Ini diangkat-angkat dikit mungkin. ini iguana jenisnya. Jenisnya? Green iguana sih. Green iguana. Iya. Oke, cukup dia kayaknya nggak nyaman diangkat ya. Atau mau berpindah ke Om? Oke. Jadi ada banyak jenis ya. Kalau dikatakan ini adalah iguana pemakan sayur dan buah begitu ya. Iya. Sayur dan buah apa yang biasa diberikan? Kalau sayur kita biasa kasihnya sawi, kangkung, toge. Kalau misalkan buah kita kasihnya pisang, pepaya. Apa ya? Enggak, strawberry kadang-kadang. Strawberry ya. Buah naga. Iya. Lebih banyakkan kamu ya makan buah daripada saya ya. Oke, emang makanannya itu kok ya. Oke. Dia kalau makan sesuatu yang bukan makanannya ada efek samping yang ditimbulkan nggak sih? Buat dia jadi pusing atau apa gitu? Enggak sih. Enggak soalnya dia tahu mana yang bisa dimakan buat dia, mana yang enggak. Jadi kalau dikasihin daging ayam nggak mau sama sekali? Nggak mau. Oke, menarik sekali ya. Nanti saya akan coba untuk menggendong untuk mengangkat Noi ini. Kira-kira beranikah saya? Oke, gampang ya. Nanti kita akan coba untuk mengangkat Noi ini. Yang ukurannya nanti kita tanyain. Ukurannya panjangnya berapa dan beratnya berapa yang usia 8 tahun ini. Setelah jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Kita bersama dengan pecinta hewan, khususnya iguana. Nama iguananya Noi, nama pemiliknya Roni. Oke, ini dia Noi dan juga Roni yang masih bersama saya di sini. Di segmen ini sebuah tantangan bagi saya untuk kemudian memegang iguana ini ya. Oke, Noi apa kabar? Kita elus-elus dulu sini ya. Dia ngerasa nggak ya kalau dielus kayak gini? Ngerasa. Terus dia nyaman kalau di dia bagian mana yang paling dia senang dielus-elus? Kepala. Terus di sini. Oke, kita bicara komponennya dulu nih komponennya. Ini ya ini yang kayak begini nih sebutannya apa nih? Kalau kami di komunitas kita nyebutnya spike. Spike. Oh, kayak model rambut aja ya. Model mohak ya. Oke. Nggak tajam ya dia ya? Nggak. Ya. Kita ngelihatnya kayak tajam gitu. Ini Noi panjangnya ukurannya berapa? Dia ukurannya udah 170 lebih ya. Kalau diukur terakhir kemarin diukur 178 kalau nggak salah. Oh, 1,5 meter lebih ya? Iya. Oke. Beratnya? Dan itu belum mencapai ukuran maksimal juga sih sebenarnya. Biasanya bisa sepanjang berapa meter? Kalau iguana ukuran maksimalnya dia itu 2 meter, mulai dari ujung kepala sampai ujung ekor. Oke, 2 meter, berarti bentar lagi dong ya. Tapi ngomong-ngomong kalau di usia 8 tahun itu biasanya pertumbuhannya udah nggak terlalu agak cepat lambat. Ya, agak lambat ya. Iya. Berarti dia butuh waktu berapa lama lagi untuk kemudian bisa mencapai panjang 2 meter? Tergantung dari ini sih, jemurnya dia, terus ganti kulit, soalnya kan itu ngebantu ini pertumbuhannya dia. Oke. Iya. Oke, baik. Saya coba untuk kemudian berpindah tuan deh ya. Oke, Noi, mari sini Noi. Kita coba ya. Cara ininya kayak gitu ya. Ya. Oke.
Wadaw. Wow. Dia cakarannya agak sedikit tajam juga ya. Iya. Soalnya kalau udah ukuran segitu kukunya udah tebal. Oke. Jadi harus hati-hati. Kemudian kamu pernah dicakar nggak? Pernah digigit nggak? Iya, pernah. Ayo dong, Dan tenang itu dong. udah resiko. Udah resiko. Oke, di sini aja. Cup. Nggak mau sama saya nih kayaknya. Oke, gini aja kali ya. Pegang ya. Oke. Udah resiko digigit dan dicakar. Iya. Untuk gigitannya, apakah hewan iguana ini berbisa, amankah ketika kita kena gigitannya dan cakarannya? Aman. Aman. Sangat aman. Nggak berbisa? Paling cuman lecet doang sih. Lecet doang. Iya. Oke, nggak rabies ya? Enggak. Oke. Jadi ini dia iguananya. Emang saya tadi ngerasa sampai berteriak au karena emang cakarannya tajam gitu ya. Saya kembali ke tuannya karena dia kayaknya ngamuk nih sama saya ya. Iya, sabar. Oh. Nih, bisa dilihat nih cakarannya nih. Nih, ini tadi yang membuat saya teriak nih, cakarannya udah kayak gini. Tapi kalau kita udah terbiasa, mungkin nggak terlalu kejam juga dia ya. Kalau emang kita selalu bersama dia, Iya. mungkin orang baru responnya juga mungkin sedikit panik dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau udah sama tuannya udah jinak seperti itu ya. Di mana-mana hewan juga kayak gitu tuh ya. Ini proses pemeliharaannya gimana? Mulai dari bangun pagi kamu apain sampai kamu tidur malam itu diapain aja? Mulai dari pagi, matahari pagi jemur, di bawah jam 10 Oke. jemur sekitar. Kalau udah ukuran segini sih jemur setengah jam paling lama ya. Setengah jam harus Iya. jemur ya. Iya. Itu di sekitaran jam berapa? Jam 8 atau enggak setengah 9 lah. Iya. Oke, asal jangan dijemur jam 12 siang aja kali Iya. ya, 1 jam. Oke, jam 8 sampai jam 9 ya, 1 Iya. jam ya. Oke. Terus, Kemudian setelah itu perhatiin kebersihan kandangnya dia, terus ngasih makan. kasih makan. Iya. Kalau dimandiin, apakah wajib setiap hari atau bagaimana? Kalau dia ini mandi pagi sama sore. Iya. Pagi sama sore, Iya. rutin ya? Iya, rutin tiap hari. Oke, mungkin sedikit mengalahkan manusia sebagian yang hanya 1 kali mandi ya dalam sehari. Oke, jadi dua-dua itu dipakein sabun atau air aja? Kita ada sampo khusus Sampo reptil khusus, sih. Iya, khusus reptil. ada. Khusus buat dia emang. Terus ini jantan atau betina? Jantan ya, tadi udah dia jantan, disampaikan ya. jantan. Kemudian kalau jantan, usia kawin, ia kemudian pengen kawin dan juga tanda-tanda ia sedang birahi, ingin kawin itu apa sih? Kalau misalkan musim kawin iguana, terus musim untuk bisa mengawinkan dia itu umur tahun kalau untuk jantan ya. Tapi kalau untuk betina minimal usia 2 tahun baru kita bisa ngawinin dia. Kalau kamu sendiri pelihara berapa banyak? Di rumah ada sisa 3 ekor sih. Oh, banyak juga ya? Iya. Ada yang kamu pelihara yang kemudian udah berkembang biak? Belum. Belum pernah. Berarti Iya. jantan semua? Iya. Jantan semua? Iya. Kenapa nggak milih betina? Lagi masih nyari sih sebenarnya. Iya. Oke, jadi menarik juga ya pelihara ini. Respon orang-orang di sekitar kamu gimana sih setelah kamu pelihara hewan yang bentuknya sedikit apa ya? Menyeramkan. Menakutkan, menyeramkan ya. Respon tetangga sih sebenarnya awalnya takut ya, tapi seiring berjalannya waktu udah terbiasa. Iya. Iya ya. Dia ini ya, emang memelihara ini rasa-rasanya membuat tuannya menjadi seorang yang begitu maco ya. Karena bentuknya apa ya, sangat bisa dikatakan membuat kita sedikit kurang berani untuk mendekati, tapi ketika kita udah bersahabat dengan ia, pasti ada naluri antara tuan dan peliharaannya begitu ya. Iya. Oke, teman-teman ini ternyata tergabung dalam kelompok komunitas pecinta iguana atau KPI Makassar. Iya. Nah, boleh kita tahu nih KPI Makassar ini sejak kapan terbentuk? KPI Makassar sendiri terbentuk dari tanggal 5 Januari ya 2014. Udah 6 tahun Iya. ya. Oke.
Dan visi misi kita memperkenalkan iguana ke masyarakat luas dan edukasi ke masyarakat luas lah, bahwa hewan ini tuh nggak selamanya mengerikan. Oke. Iya. Anggotanya udah berapa orang dan semuanya gimana? Dari awal terbentuk emang banyak sih, cuman karena faktor kesibukan ya, jadi banyak yang vakum. Oke. Jadi sekarang anggota yang aktif itu sekitar 30 orang. 30 orang? Iya. Oke. 30 orang. Semuanya itu memelihara iguana atau ada juga yang memelihara gajah apa gitu? Semuanya pelihara iguana. Iguana. Tapi kita tidak membatasi setiap anggota untuk memelihara hewan lain sih, Oh gitu ya. iguana. Iya. Kirain ada juga yang pelihara gajah masuk di komunitas pecinta iguana ya. Oke. Nggak, oke. Kita tampilkan beberapa orang-orang yang memelihara iguana yang masuk dalam komunitas pecinta iguana berikut ini. Salah satunya adalah pasti si Roni ya. Ini dia Roni bersama dengan teman-temannya yang memang wow, ternyata ada perempuan juga ya yang senang sama iguana, karena biasanya perempuan ngelihat aja langsung menjerit ya, teriak kayak au. Oke, nah ini di mana nih? Perkumpulannya lagi sedang ngapain nih? Kita itu lagi adakan gathering rutin ya. Gathering rutin. Setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Iya. Apakah sampai sekarang masih berjalan? Masih, tapi karena sekarang lagi kondisi musim hujan ya, jadi kita ini. Oh, ini dia si Roni. Ini siapa nih ya? Peliharaan lainnya? Iya, itu punya teman sih. Nah, lihat Albino. tuh, badannya kekar tuh ya. Jadi kelihatan memegang ini, si tuannya juga akan tampil maco. Ya. Ini masih ada hubungannya nggak sih ini dengan komodo? Gitu ya. Oke. Ini teman-teman rutin ya ada kegiatan setiap 2 minggu sekali ya? Iya, kita ngadain gathering rutin. Di mana Tapi, biasanya? Biasanya kita di Benteng, terus di Pantai Losari, terus gathering pagi kadang di depan Hotel Arya Duta ya, Car Free Day. Iya. Jadi enak juga ya kalau kita hobi sesuatu dan punya banyak teman dengan hobi yang sama begitu ya. Iya. Jadi terasa lebih asik dan seru ketika dibandingkan dengan kita sendiri aja yang meliharanya. Oke, kalau bisa dikatakan tips dan apa yang harus diperhatikan ketika seseorang sudah mulai memutuskan untuk memelihara iguana setelah menonton acara ini? Yang perlu diperhatikan sih simple ya. Yang pertama kebersihan kandang, terus perhatikan makannya. Udah sih itu aja, jemur paling harus rutin ya kalau jemur. Kalau misalkan sekarang lagi musim hujan ya Kak ya, kita biasa mengakali dengan lampu penghangat buat dia. Jadi itu penting banget ya untuk dihangatin gitu. Penting karena sampai kalau nggak ada matahari dipakaikan matahari buatan lampu penghangat gitu. Reptil emang hewan berdarah dingin ya, jadi suhu tubuhnya harus tetap hangat. Oke. Kalau di rumah ini dimasukin dalam kandang atau dibebasin gitu? Kalau ini di rumah bebas ya. Oh bebas. Udah nggak dikandangin. Udah kesana kemari ya? Iya. Oke. Baik. Kalau apa sih namanya? Ini hewan yang mungkin bisa dikatakan tidak lazim bagi setiap beberapa orang begitu ya. Hewan peliharaan yang mungkin biasa dipelihara dan sudah familiar adalah anjing, kucing, dan lain-lain. Nah, untuk pelihara ini itu dibutuhkan apa sih? Apakah ia mampu dididik, mampu membuat atraksi, ataukah hanya sekedar pelihara begini? Seperti kalau kita pelihara monyet bisa atraksi, anjing, kucing, ini apa? Hanya sekedar dipelihara aja, tidak bisa menunjukkan kemampuannya atau bagaimana? Kalau kemampuan dia ada. Apa biasanya dilatih bagaimana? Kita ngelatih dia belajar untuk ini ya. Kalau misalkan mau buang air besar ya ke kamar mandi sendiri bisa dia. Iya. Oke, diajar seperti itu, artinya dibiasakan, artinya kamar mandi sendiri begitu. Selain itu apa lagi? Udah itu aja. Mungkin apa ya? Memang dibutuhkan teknik tertentu untuk kemudian membuat ia memiliki keahlian khusus begitu ya. Iya. Apakah dia pernah disuruh manjat pohon kelapa gitu? Tanpa disuruh juga dia manjat sendiri sebenarnya. Oke, baik. Gimana untuk teman-teman yang ingin bergabung di KPI?
buat kalian yang ingin gabung ke komunitas kami, silahkan join ke grup Facebook kami di Komunitas Pencinta Iguana Regional Makassar, dan jangan lupa follow Instagram kami @kpi_Makassar. Oke. Di sana kamu bisa melihat banyak dan juga kamu bisa bergabung dengan komunitas ini bagi Anda yang hobi dan cinta kepada iguana. Terakhir, sebelum saya tutup, serahkan Noi itu kepadaku. Sampai naikkan ke atas sini, sampai di kepala saya sambil saya closing deh. Coba deh, kira-kira Noi bakal ngecakar muka saya. Kira-kira bakal seperti ini enggak ya? Oke, coba deh. Tantangan sih ya. Oke, di belakang sini nih. Oke. Wow. Kayaknya sisir gratis nih ya. Oke, pemirsa, kita tutup acara ini sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel, dan Noi juga pamit. Noi akan menjumpai kamu di Pantai Losari biasanya. Wah, ini bahaya nih, udah dekat mata nih. Hati-hati nih saya nih ya. Oke, terima kasih. Di Pantai Losari biasanya ya? Iya. Di Benteng Anjungan, Rotterdam. di Benteng Rotterdam juga di tiap hari apa biasa? Tiap hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya, sore. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Noi dan Hendra pamit. Juga terima kasih untuk Roni, terima kasih untuk komunitas pecinta iguana dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk sayang binatang ya, apapun hewan atau binatang yang Anda pelihara, ketika Anda memeliharanya dengan sepenuh hati, akan terbangun hubungan yang spesial antara tuan dan juga peliharaannya, begitu ya. Bisa jadi peliharaannya akan melindungi tuannya. Hendra Bakti pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.